Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Siang hari ini saya berada kembali di Taman Safari Cisarua Bogor untuk dapat berinteraksi langsung dengan satwa yang ada di Taman Safari ini. Kali ini saya akan menuju ke Istana Panda yang menjadi ikonnya Taman Safari. Namun sebelumnya singgah terlebih dahulu di tempat jerapah, memberi makan jerapah menjadi keasikan tersendiri. Jerapah di sini berasal dari Afrika. Kita diperbolehkan untuk mendekat dan memberikan makan secara langsung. Tempat hiburan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memang sangat banyak. Namun tetap saja Taman Safari menjadi pilihan. Satwa dari berbagai negara dapat dilihat secara langsung. Sedangkan Istana Panda sendiri telah menjadi primadona Taman Safari. Mulai dari tahun 2017, Istana Panda diperkenalkan ke masyarakat dan disambut dengan apresiasi yang begitu besar dari masyarakat Indonesia. Karena Taman Safari sebagai satu-satunya kebun binatang yang ditunjuk oleh kebun binatang yang ada di negara Cina untuk menjadi pengembangbiakan dan pelestarian hewan panda yang mulai punah keberadaannya, dan menjadi satu-satunya kebun binatang mengembangbiakan panda yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita menggunakan bus untuk bisa menjangkau Istana Panda ini sebab kawasan penangkaran Istana Panda ini di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Ditempatkan di tempat yang hening dan terpencil guna untuk menjadi tempat yang sesuai dengan habitatnya di negara Cina. Kita akan menuju ke panda yang menjadi ikonnya di Taman Safari. Hari ini kunjungan begitu ramai. Menaiki bus menuju Taman Istana Panda ini sangat menyenangkan karena disajikan dengan pemandangan yang begitu indah, alam pegunungan di sekeliling perjalanan. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Taman Safari, sebaiknya Anda tidak melewatkan mengunjungi Istana Panda ini karena tidak lagi dikenakan biaya masuk. Sudah termasuk tiket awal kita masuk ke Taman Safari 230.000 itu, tanpa dikenakan tambahan tiket lagi. Apabila kita tidak menyempatkannya, maka sayang sekali kita sudah membayar tiketnya tapi tidak mendatanginya. Untuk itu perlu disediakan waktu yang agak pagi hari berangkat sehingga semua wahana dapat kita kunjungi. Istana Panda dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore. Inilah pesona Gunung Gede Pangrango yang menjadi habitatnya panda. Bangunan di sini menyerupai bangunan berciri khas negeri Cina. Sebelum memasuki Istana Panda, terlebih dahulu kita bisa melihat alam yang begitu indah. Sebagai background Istana Panda, Gunung Gede Pangrango, kita bisa berselfie sebagai kenangan untuk keluarga.
teman-teman semuanya, panda yang menjadi ikonnya daripada Taman Safari. Di sini pertama kali Indonesia mengoleksi satwa yang berasal dari negeri Cina. Panda yang ada di sini, panda yang menjadi kebanggaan Taman Safari. Didesain menyerupai bangunan berciri khas negeri Cina. Ini adalah Istana Panda. Di sini kita juga bisa menyewa satwa tunggang seperti unta dan keledai. Menanya sedikit, panda di sini udah berapa lama, Pak? Jadi sekitar 4 tahun. Baru 4 tahun panda. Nah, ini langsung didatangkan dari Cina sana, Pak? Iya. Berapa ekor semuanya, Pak? Semuanya ada 2 ekor. Cuma 2 ekor. Yang panda merah itu? Panda merah ada 3 ekor. Itu asli dari Cina juga? Cina juga. Oh, berarti didatangkan semua 6 ekor? Oh, berarti baru 4 tahun, Pak? Oke, Pak, terima kasih. Boleh pandanya ke atas? Belum, mau naik ke atas dulu. Ya, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, kita akan ke atas sana menuju tempat keberadaan panda. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Kita bisa menaiki lift yang sudah disediakan. Lantai yang kedua kita akan bisa menjumpai panda merah. Kita diperbolehkan langsung berinteraksi dengan panda merah dan dapat memberi makan. Tapi sebelumnya kita mengambil tiketnya terlebih dahulu dengan membayar Rp75.000. Sambil memberi makan panda merah ini, kita bisa mengambil selfie untuk kenang-kenangan sebagai kecintaan kita terhadap hewan yang satu ini. Hewan panda adalah mamalia yang dikategorikan ke dalam keluarga beruang, merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan seperti Sichuan dan Tibet. Panda berbeda dengan beruang lainnya. Kalau beruang adalah pemakan daging, tetapi panda justru gemar memakan bambu. Dalam sehari, panda bisa menghabiskan 40 kilo pucuk bambu. Yang menjadikan panda ini begitu spesial adalah warna bulunya hitam dan putih, dan bentuknya, postur tubuhnya yang lucu dan menggemaskan. Inilah yang menjadikan ia begitu dicintai, sangat berbeda dengan beruang yang terlihat sangar dan galak. Sedangkan panda terlihat begitu menggemaskan. Sebagai herbivora yang mengkonsumsi pucuk bambu, karena dalam tubuh panda terdapat lendir yang mudah ketika mencerna bambu. Dengan demikian, pihak Taman Safari telah menanam pohon-pohon bambu sebagai persiapan untuk makanan panda. Ini adalah Cai Tao, panda jantan. Sedang yang satu lagi yang betina bernama Huchun. Cai Tao dan Huchun diimpor langsung dari negara Cina. Cai Tao lahir pada 4 Agustus 2010, sedang Huchun lahir pada 8 September 2010.
Panda putih usianya dapat mencapai hingga 38 tahun. Sedangkan panda yang merah usianya lebih pendek, hanya mencapai 15 tahun. Keberadaan panda ini perlu untuk dilestarikan, dibudidayakan sehingga akan terjaga kelestariannya sebagai hewan langka yang ada di dunia. Di sini juga ada takin sebagai binatang yang dibudidayakan juga, yaitu hewan yang berasal dari Himalaya. Takin bisa mencapai 300 kg beratnya. Binatang ini menjadi binatang nasional Bhutan. Takin adalah mamalia yang sangat tangguh. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum meninggalkan istana panda ini sebaiknya kita terlebih dahulu sebelum pulang kita menyempatkan untuk membeli aksesoris pernak-pernik dan oleh-oleh berupa replika panda. Kita akan turun ke lantai 2. Sekali pilihan, apakah kita akan membeli boneka panda atau tas, sepatu dan lain sebagainya. Pilihan begitu banyak, kita bisa menyempatkan berkeliling terlebih dahulu sebelum pulang. Teman-teman semuanya, demikianlah perjalanan di Taman Safari Istana Panda Indonesia di kaki Gunung Gede Pangrango. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Kita bertemu pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.